Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat serta dilimpahkan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi dengan saya Kristi Supriyadi di channel Genji Farmers. Nah, di pagi yang cerah ini saya ingin menunjukkan kepada kalian semua perkembangan atau pertumbuhan CMK Red Kris yang kemarin sudah saya lakukan kocor ya satu kali pada saat penanaman usia 7 HST ya. Nah, di samping itu juga selain saya menunjukkan pertumbuhannya, saya juga nanti akan menunjukkan kepada kalian obat-obatan apa saja yang saya gunakan dalam pengocoran pertama. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita intro terlebih dahulu. Cekidot. Oke teman-teman, jadi untuk pertumbuhannya itu kurang lebih seperti ini ya. Ini saat ini usianya kurang lebih 14 HST ya. Jadi seminggu setelah kita lakukan kocor gitu. Ini kenapa pertumbuhannya bisa cepat seperti ini? Karena saya pada saat melakukan penanaman itu bibitnya sudah besar ya teman-teman. Jadi pertumbuhannya juga mungkin lebih cepat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Pertumbuhan, jadi sudah bermunculan ya tunas-tunas airnya. Nanti kita akan rempel, buang tunas air supaya fokus pembuahannya itu di cabang utama saja, agar nanti buahnya maksimal. Nah, jadi ini saya lakukan tumpang sari ya, dimana penanaman CMK-nya itu dilakukan posisi tengah, dan untuk yang lubang di sisi itu saya tanami tanaman tomat gitu. Dengan sistem 2-1-2 gitu ya. Semoga nanti hasilnya tetap maksimal. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui juga ya, ini saya menanam tanaman CMK Red Kris dengan tomat itu di lahan bekas gitu ya. Untuk yang pertama itu saya menanam tanaman CMK OR Twist. Yang kedua, kemarin saya menanam tanaman timun. Untuk total keseluruhan populasi kurang lebih untuk tanaman CMK Red Kris saya menanam sekitar mungkin 1000 pohon ya, kurang lebih. Untuk tanaman tomat sendiri kurang lebih saya menanam 2500 batang gitu. Mungkin tanpa berlama-lama gitu ya, saya akan langsung menunjukkan kepada kalian mengenai obat-obatan yang saya gunakan dalam pengocoran pertama CMK Red Kris. Baik sahabat tani, mungkin saya akan langsung menunjukkan kepada kalian mengenai obat-obatan yang saya gunakan pada saat pengocoran pertama ya. Jadi untuk bahannya itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu saya menggunakan NPK 1616, dimana NPK 1616 ini sangat dibutuhkan oleh tanaman pada masa vegetatif tanaman. Nah, untuk yang kedua saya menggunakan KNO3 merah, dimana kandungannya ini natrium atau Na sebanyak 18%, kemudian nitrogen 15%, dan juga kalium sebanyak 14%, dan yang terakhir boron sebanyak 0,05%. Di mana nitrogen dalam bentuk nitrat ini sangat mudah diserap oleh tanaman, jadi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk bahan yang ketiga saya menggunakan Ultradap, di mana kandungan unsur haranya ini nitrogen sebanyak 12% dan juga fosfor sebanyak 60%. Fosfor berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar, batang, dan juga daun. Nah, untuk bahan yang keempat di sini saya menggunakan magnesium sulfat, teman-teman. Di mana kandungan unsur haranya ini magnesium atau MgO sebanyak 16% dan juga sulfur sebanyak 13%. Nah, magnesium ini berfungsi untuk menebalkan daun. Jadi semakin tebal daunnya itu, serangan hama pun bisa diminimalisir gitu, teman-teman. Sedangkan sulfur ini dia untuk ketahanan terhadap penyakit maupun hama dan pengaruh cuaca buruk gitu. Bisa dibilang imunitas tanaman gitu ya teman-teman. Biasanya saya berikan pada saat masa vegetatif tanaman. Nah, untuk bahan yang terakhir, saya di sini menggunakan urin kelinci ya, yang sudah dilakukan fermentasi. Di mana kandungan urin kelinci ini sama halnya seperti NPK 1616 ya. Oke, mungkin saya akan langsung mencampurkan bahan-bahan tadi ke dalam satu gentong drum dengan volume 200 liter air. Oke, gaskeun. Untuk langkah pertama kita masukkan urin kelinci tadi ke dalam gentong 200 liter air.
Setelah itu kita bisa langsung melarutkan KNO3 merah tadi. Jika dirasa sudah larut, kita bisa langsung memasukkannya ke dalam gentong, lalu kemudian aduk-aduk. Lanjut, kita larutkan juga NPK 1616 tadi. Nah, kenapa kita melarutkannya itu satu persatu? Tujuannya itu teman-teman untuk meningkatkan keefisienan obat gitu, agar lebih efektif. Next, kita larutkan juga bahan yang ketiga yaitu Ultradap. Nah, biasanya yang berbentuk kristal seperti ini dia mudah larut ya, berbeda dengan yang berbentuk butiran. Dan untuk bahan yang terakhir kita larutkan juga magnesium sulfat. Setelah bahan-bahan tadi kita masukkan ke dalam gentong, kita bisa langsung mengaduk-aduknya. Tujuannya agar obatnya ini tercampur hingga merata. Nah, jika kita sudah mengaduk-aduknya, kita juga bisa mendiamkannya selama kurang lebih 5 menit ya, agar obat yang kita masukkan tadi larut hingga 100%. Setelah kita diamkan selama kurang lebih 5 menit, kita bisa langsung mengkocor tanaman cabai kita. Dosis yang kita gunakan untuk setiap per lubang tanaman itu kurang lebih 1 gelas botol aqua kecil ya teman-teman, atau 100 ml. Diusahakan ketika melakukan kocor itu jangan terkena daun ya teman-teman. Bisa-bisa itu kosong daunnya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman proses pengocoran CMK Red Kris. Nah teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu ya mengenai obat-obatan yang saya gunakan dalam melakukan pengocoran tanaman CMK Red Kris itu. Dan nanti rencananya juga insya Allah saya akan melakukan pengocoran yang kedua gitu ya. Dan untuk obatnya sendiri saya sudah buat, akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Nah, jadi ini obat ya yang kedua, nanti kita akan lakukan kocor. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya apa saja yang saya gunakan obat-obatannya gitu ya, boleh nanti kalian komen di bawah ya, nanti akan saya jawab. Untuk tanaman tomatnya sendiri ini saya sama sekali belum dilakukan kocor ya, tapi kalau untuk spray itu sudah saya lakukan karena untuk pencegahan hama belalang ya, karena di sini banyak sekali belalang dan juga ulat gitu ya. Mungkin teman-teman videonya saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa-apa tadi yang sudah saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga jangan lupa untuk selalu mendukung channel Genji Farmers ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, karena nanti akan saya lakukan update gitu ya perkembangannya gitu, dari mulai tadi pengocoran pertama sampai hingga nanti kita panen gitu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk petani-petani di seluruh Indonesia, luar biasa, mantap.